Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan materi kita selanjutnya. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai buku besar atau general ledger. Nah, sebelum kita bahas mengenai general ledger gitu, kita lihat transaksi keuangan untuk proses akuntansinya itu kan melalui siklus akuntansi ya. Kemarin sudah kita bahas siklus akuntansi itu yang pertama adalah analisis transaksi keuangan. Nah, sebenarnya analisis transaksi keuangan ini bukan tahapan formal di siklus akuntansi. Gitu. Maksudnya tahapan formal itu seperti apa? Jadi dia sebenarnya akuntan itu tidak kemudian melakukan misalnya membuat Excel persamaan akuntansinya gitu ya, tidak. Tapi bisa dibilang itu hanya dilakukan di pikiran si akuntan tersebut, kayak gitu. Tapi tetap ini harus dilakukan ya, bagaimana kemudian ketika ada transaksi keuangan, itu kita analisis, gitu ya. Dianalisis bagaimana? Kita analisis dampak dari transaksi keuangan tersebut di persamaan akuntansi. Intinya, analisis transaksi keuangan itu adalah proses untuk mengidentifikasi suatu transaksi keuangan proses apa ya istilahnya dampaknya terhadap persamaan akuntansi. Apa saja yang terdampak? Misalnya asetnya kah yang terdampak atau kewajibannya kah atau ekuitasnya seperti itu. Nah, proses yang pertama sebenarnya itu adalah membuat ayat jurnal atas transaksi keuangan. Nah, tapi untuk penjelasan kali ini saya akan langsung ke buku besar dulu. Gitu. Kenapa kita belajar buku besar dulu? Karena di buku besar ini kita akan eh, pelajari ya terkait akun-akun atau rekening-rekening atau nama-namanya gitu. Dan ini akan berguna ketika nanti kita membuat ayat jurnal. Karena untuk ayat jurnal itu sudah langsung menggunakan nama-nama akun atau nama-nama rekening. Dan di jurnal transaksi itu harus sudah mencantumkan apakah akun tersebut terdebit atau terkredit gitu ya. Ini siklus akuntansi full ya. Oke, selanjutnya apa sih buku besar itu? Definisi dari buku besar ya. Buku besar itu ya kalau zaman dulu ketika akuntansi masih dilakukan secara manual, ya benar-benar menggunakan buku yang besar gitu ya, bentuknya besar gitu. Dia adalah media yang digunakan untuk mencatat secara berkelompok akun-akun atau rekening yang sejenis yang terjadi dari pencatatan akuntansi yang berasal dari transaksi keuangan. Nah, di buku besar itu nanti akan bisa dilihat berapa sih saldo untuk setiap akun atau setiap rekening. Nah, saldo-saldo inilah, gitu ya, saldo dari buku besar inilah nanti yang bisa disusun neraca saldo. Kalau neraca saldo itu masih campuran, dia tidak ada pemisahan ya. Jadi masih ada elemen laporan laba rugi, masih ada elemen neraca kayak gitu. Walaupun sudah intinya sudah satu akun ya, sudah akun sejenis kayak gitu. Sementara kalau laporan keuangan itu ya sudah dipisahkan mana yang termasuk elemen laba rugi, mana yang termasuk elemen neraca seperti itu. Ini buku besar. Nah, ini ada bentuk akun, bentuk yang paling sederhana itu adalah T-account. T-account ini ya. Sisi kiri, ini ya, sisi kiri, itu identik dengan debit. Identik dengan debit, saya pakai pen aja deh. Diinget-inget ya, kiri debit. Enaknya pakai huruf Q lah. Kiri itu debit, sementara untuk kanan itu kredit. Kanan itu identik dengan kredit. Biasanya di sini ada nama akunnya, atau boleh juga di sini nomor dan nama akun. Ini paling sederhana, paling simpel dari bentuk akun di buku besar. Ini bentuk pengembangannya, itu ya sudah lengkap ya, ada tanggal, ada keterangan, referensi, debit, kredit.
Nah, debit kredit ini, apa ya istilahnya, saldonya untuk yang atas, ini saldonya, apa ya istilahnya, sudah dipisahkan, langsung dipisahkan. Sementara untuk yang bawah, ini saldo ditulis sendiri ya, kemudian nanti baru ditulis debit dan kreditnya. Kayak gitu, ditulis huruf D atau huruf K gitu ya. Kalau debit ya debit, kalau kredit ya K, kayak gitu. Ini masih harus ditulis, ini saldonya berapa, kemudian ini saldo debit. Kalau ini sudah langsung di kolomnya masing-masing. Untuk akun, oke. Terkait dengan debit dan kredit, kalau saya tanya, apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata debit dan kredit? Sebagian besar orang menjawab pasti akan jawabnya gini, debit itu identik dengan kas masuk atau uang masuk atau uang bertambah, kredit itu identik dengan kas keluar atau uang berkurang. Biasanya seperti itu. Nah, itu mindset yang perlu direinstall ya, ya. Mindset tadi coba istilahnya dihapus dulu. Kita ganti dengan mindset yang lebih tepat. Karena untuk belajar akuntansi, debit dan kredit itu belum tentu debit itu bertambah dan kredit itu belum tentu berkurang. Kayak gitu. Sebenarnya debit dan kredit itu justru hanya sebagai pemandu terkait posisi dari suatu akun atau rekening tertentu. Ya tadi kita ingat di buku T-account tadi ya, sisi kiri itu identik dengan debit, sisi kanan identik dengan kredit. Udah, itu saja. Pokoknya debit itu kredit. Kiri itu debit, kanan itu kredit. Itu ya. Oke. Apa gunanya mengingat-ingat sisi kiri itu adalah debit dan sisi kanan itu adalah kredit? Kita lihat di persamaan dasar akuntansi ya. Karena ini nanti gunanya ketika teman-teman membuat ayat jurnal. Biasanya bingung, kas kalau bertambah harus debit apa kredit ya? Ini debitnya apa? Ini kreditnya apa? Nah, di sini kita belajar. Ingat persamaan dasar akuntansi, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ekuitas bisa di breakdown menjadi pendapatan, beban, dan pref. Maksudnya breakdown itu ini ya, pendapatan, beban, dan pref itu adalah elemen bagian dari ekuitas. Pendapatan itu akan menambah, beban akan mengurangi, beban juga mengurangi ekuitas. Itu yang perlu diingat. Nah, kita lihat aset sama dengan kewajiban dan ekuitas. Aset di sini itu ada di sisi kiri. Tadi ingat, di T-account, sisi kiri identik dengan apa? Debit. Sementara kewajiban dan ekuitas itu ada di sisi kanan, persamaan dasar akuntansi. Kanan identik dengan kredit. Maka ketika aset itu bertambah, kita jurnal di sisi debit. Sementara kewajiban dan ekuitas kalau bertambah, kita jurnal di sisi kredit. Ini ya, tadi karena identik dengan kredit, sisi kanan ya berarti kalau dia bertambah, di jurnal di sisi kredit. Gitu ya. Bagaimana dengan pendapatan, beban, dan pref? Tinggal kita lihat. Karena pendapatan itu akan menambah modal, berarti dia sama ya. Tandanya ini sama. Berarti dia perlakuannya sama dengan ekuitas. Ketika bertambah, dicatatnya di kredit. Sementara beban dan pref ini kan beda tandanya. Tandanya minus sendiri ya. Maka ketika beban dan pref itu bertambah, itu perlakuannya berkebalikan. Ketika dia bertambah, saya pakai warna hijau deh. Ketika beban dan pref bertambah, kita catatnya di debit. Sama dengan aset. Gitu ya. Ya, ini kayak misalnya kalau ini kan kalau beban dan pref ini pindah ruas ke sini, itu kan tandanya plus ya. Nah, berarti udah sama tandanya. Berarti ya sama, perlakuannya sama dengan aset. Ketika bertambah, dia di jurnal di debit. Di jurnal ya. Oke. Ini untuk ringkasannya, aset
beban, dan prive itu kalau bertambah kita catat di sisi debit. Debit. Aset, beban, dan prive. Sementara kewajiban, ekuitas, dan pendapatan kalau bertambah kita catat di kredit. Ya. Nah, ini ada satu kolom lagi saldo normal. Sama ya. Saldo normal itu bahasa apa ya, penjelasan mudahnya intinya saldo normal itu adalah saldo suatu akun di mana dia akan dicatat atau di jurnal ketika bertambah. Oh, aset. Aset itu kalau bertambah di jurnalnya di debit, maka dia saldo normalnya debit. Kewajiban kalau bertambah di jurnalnya di kredit, maka saldo normalnya kredit. Sama juga dengan ekuitas dan pendapatan. Pendapatan kalau bertambah itu kita catat di kredit, maka saldo normalnya juga kredit. Sama juga dengan beban. Beban dan prive kalau bertambah di jurnalnya di debit, maka dia saldo normalnya debit. Gitu ya, itu untuk aturan debit dan kredit. Semoga ingat selalu ya. Nah, di buku besar sebenarnya klasifikasi akun itu juga berdasarkan persamaan akuntansi tadi. Ada aset, kewajiban, kemudian ekuitas, dan pendapatan dan beban. Gitu ya, pendapatan, beban, dan prive gitu kan. Kalau misalnya pendapatannya sudah banyak gitu ya, perusahaan sudah besar gitu kan, nggak mungkin pendapatannya cuma sekali dua kali gitu. Kalau misalnya langsung mengurangi modal itu kan tidak informatif gitu, maka kemudian dipisah sendiri kayak gitu. Kemudian ini klasifikasi akun silahkan nanti bisa dilihat. Nah ini sedikit mungkin saya jelaskan terkait penomoran akun ya. Penomoran akun itu sebenarnya tiap perusahaan bisa dibilang mungkin nggak sama gitu loh. Tapi ada kaidah yang istilahnya bisa disepakati gitu. Contoh, untuk aset, aset itu dia karena dia yang paling liquid itu ya pasti dikasih angka 1. Gitu ya. Nih ya, angka 1. Nah, istilahnya gini, aset kenapa kas ini nomornya 111? Oh, kas ini adalah aset. Oh, aset tuh angka 1 yang pertama. Kemudian kas ini adalah aset lancar, dia 1 yang kedua. Kas ini urutan yang pertama, ya udah 111. Kemudian piutang usaha. Piutang usaha adalah aset, aset lancar, dia urutan kedua. Kalau cadangan kerugian piutang berarti misalnya 113 gitu loh. Misalnya karena tidak punya bahan habis pakai gitu ya. Ya udah 113. Persediaan 114 misalnya gitu. Kemudian kalau misalnya kita masuk ke aset tidak lancar ya sudah aset tidak lancar. 1 ini adalah tanda dia aset, 2 urutan yang kedua ini dia adalah aset tak lancar gitu ya. Dan investasi pada entitas asosiasi ini urutan yang pertama. Ya udah 121. Gitu. Itu untuk penomoran akun. Kemudian misalnya kita masuk ke kewajiban. Oh, kewajiban itu 2. Kewajiban jangka pendek itu 1. Berarti hutang usaha itu 2, 1, 1. Hutang bank nih ya. Kewajiban itu 2. Kewajiban jangka pendek 1. Hutang bank urutan kedua. Dan seterusnya. Atau pendapatan. Oh, pendapatan itu urutan ketiga misalnya ya. Kalau misalnya dia pendapatan atau penjualan gitu ya. Dia adalah pendapatan secara klasifikasi akun nomor 3, kemudian pendapatan usaha, dia yang pertama, kemudian ini urutan pertama. Pendapatan di luar usaha, berarti pendapatannya 3, itu ya, ini 1 ya, ini 2 tadi. Dia pendapatan di luar usaha, urutan yang pertama. Kayak gitu, untuk penomoran akun. Fleksibel saja sih sebenarnya untuk penomoran akun tuh. Oke, selanjutnya terkait akun permanen dan akun temporer. Nah, akun permanen dan temporer ini kita lihat tadi, akun pendapatan, beban, dan prive itu kan sebenarnya elemen dari ekuitas. Dia breakdown aja dari akun modal gitu. Maka akun pendapatan, beban, dan prive ini sebenarnya dia adalah akun temporer atau nominal.
Sebab pada akhir periode akuntansi nanti akan ditutup, istilahnya ya, nanti akan ada jurnal penutupan. Nanti kita akan belajar jurnal penutupan. Nah, ditutup itu maksudnya gimana? Dia akan dipindah ke akun modal atau akun ekuitas. Maka saldo beban pref dan pendapatan ini di periode akuntansi selanjutnya itu awalnya akan nol, saldo awalnya. Itu karena sudah dipindah ke akun ekuitas. Sementara akun aset, kewajiban, dan ekuitas itu adalah akun permanen. Kenapa akun-akun aset, kewajiban, dan ekuitas itu adalah akun permanen? Karena saldo akun tersebut akan jadi saldo awal di periode berikutnya, periode akuntansi berikutnya. Kas gitu ya, kas tidak ditutup di modal, berarti ya saldonya di awal tahun akan sesuai saldo akhir di periode sebelumnya, kayak gitu. Baik, kita ke apa namanya, latihan soal ya. Ini saya menjelaskan transaksi yang ada di contoh buku saja ya, supaya menjelaskan gitu yang ada di buku. Mencatat transaksi di akun silahkan dibuka di buku referensinya. Nah ini ya, kalau nggak punya buku yang nggak minta difotoin atau dan lain sebagainya, nggak bisa ngikutin. Kita akan mencoba menganalisis transaksi di buku besar ya. Ini saya sudah bikin template-nya. Nomor 1, perusahaan menerima kas Rp6.000 dari Tuan Ali sebagai setoran modal awal. Nah, kalau kita lihat pertama kali yang kita lakukan itu adalah menganalisis transaksi ini di persamaan akuntansinya. Oh, perusahaan jadi tambah kas sebesar 6.000. Kas ini dari mana didapatnya? Didapat dari Tuan Ali. Tuan Ali sebagai pemilik, maka transaksi yang terkait dengan pemilik itu berkaitan dengan modal. Maka yang kita catat adalah kita jurnal atau kita masukkan, karena ini kita skip proses penjurnalan ya, berarti ini langsung kita tulis di buku besarnya. Ini tanggalnya nggak ada ya, langsung aja setoran modal. Tuan Ali debit sebesar 6.000. Jangan lupa double entry-nya, berarti ini terkait dengan pemilik, berarti ada tambahan modal. Kita lihat di modal. Oh, ini harusnya Ali. Setoran modal sebesar 6.000. Kenapa kas dikredit sementara modalnya kenapa kas ketika setoran modal itu kita catat di buku besarnya adalah debit, sementara tadi modalnya dikredit, ya, kelihatan ya? Ya tadi kita ingat aturan debit kredit. Kas itu adalah aset. Aset ketika bertambah di jurnalnya di debit. Gitu. Sementara modal itu adalah ekuitas. Aturan debit kreditnya, modal kalau dia bertambah dicatatnya di kredit. Kalau misalnya pas lupa nih, modal itu harusnya kalau bertambah debit apa kredit ya. Kita ingat-ingat persamaan akuntansi. Kita tulis aja misalnya ya. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kita lihat, yang kita carikan tadi modal ya, atau ekuitas. Modal ini ada di sisi kanan. Ya, di sisi kanan. Kita ingat, sisi kanan itu identik dengan kredit. Maka ketika modal itu bertambah ya dicatatnya di kredit. Itu. Oke, kita ke transaksi yang kedua. Perusahaan menerima kas 5.000 dari pinjaman bank. Pinjaman bank menerima kas, berarti kasnya bertambah ya. Namanya menerima, nggak mungkin berkurang. Kalau menerima berarti kasnya bertambah. Ini pinjaman bank ya. Pinjaman banknya sebesar Rp5.000. Kas itu adalah aset. Aset kalau bertambah di debit 5.000.
Saldonya jadi 11.000. Karena sama-sama debit, ya ditambahkan ya. Nah, ini dapat dari mana kas ini? Itu double entry ya, jangan lupa. Oh, dapatnya dari hutang. Berarti hutang banknya bertambah. Hutang kalau bertambah, dicatat debit apa kredit ya? Tuh, misalnya lupa. Ya, kita lihat lagi di persamaan akuntansi ini. Oh, hutang itu termasuk kewajiban. Kewajiban itu ada di sisi kanan. Itu ya. Kanan identik dengan kredit. Ya sudah, kalau bertambah berarti dikredit. Nih, berarti hutang bertambah pinjaman ya. Berarti dikredit sebesar Rp5.000. Saldonya juga saldo kredit. Kemudian transaksi ketiga. Perusahaan membeli bahan habis pakai secara kredit Rp1.500. Ya, berarti karena secara kredit, berarti kasnya tidak berkurang, tidak bayar. Ini bahan habis pakai ya yang dibeli, berarti pembelian. Bahan habis pakainya berarti bertambah. Bahan habis pakai itu termasuk aset. Aset bertambah dicatat di debit. 1.500. Ini saldonya juga debit. Kemudian karena ini tadi dengan kredit berarti hutang usahanya bertambah. Hutang usaha bertambah. Hutang usaha itu termasuk kewajiban. Kewajiban jika bertambah dicatat di kredit. Kemudian transaksi keempat. Perusahaan mengeluarkan kas 300 untuk membayar keperluan pribadi. Ya, namanya keperluan pribadi Tuan Ali. Keperluan pribadi pemilik itu paling gampang diidentifikasi. Karena ini pakai kas ya, berarti kasnya tetap keluar. Pengambilan Tuan Ali. Rp300. Berarti saldonya saldo kredit apa debit? Ya, tinggal dikurangkan 11.000 kurangi 300, 10.700. Tetap di debit ya, lebih besar debitnya. Nah, double entry-nya ini terkait dengan transaksi pemilik. Karena ini pengambilan, maka modal Tuan Alinya berkurang. Berkurangnya di mana? Di sisi prive. Kalau misalnya prive itu tidak akun tersendiri, berarti kita tulis di sini. Tapi karena ini sudah akun tersendiri, ya kita tulis sendiri pengambilan Tuan Ali. Prive bertambah, debit apa kredit? Ya, jangan lupa ya, prive itu walaupun dia ada di sisi kanan, tapi karena dia tandanya berkurang, dia perlakuannya sama dengan aset. Kalau bertambah justru di debit ya. Berapa? Oh, maaf 300 ya. Oke, selanjutnya transaksi kelima. Perusahaan mengeluarkan kas Rp1.000 untuk mengangsur bank. Ini. Kas, angsuran. Ya wes, karena untuk bayar berarti kasnya berkurang ya. Angsuran, pinjaman bank. Kas berkurang, berarti dikredit. Karena aset itu kalau berkurang dikredit. Sebesar berapa ini tadi? 1.000. Berarti tinggal 9.700 saldonya. Untuk bayar apa? Oh, pinjaman bank. Berarti pinjaman banknya berkurang. Angsuran. Debit sebesar 1.000. Ingat ya, kalau kewajiban itu, karena kalau dia bertambah di kredit, maka logika terbaliknya, kalau dia berkurang ya di debit. Saldonya ada saldo kredit sebesar 4.000. Karena lebih besar kredit ya. Lebih besar kredit, ini saldonya debit. Oh, transaksinya debit maksudnya, bukan saldonya. Kemudian transaksi 6, menerima kas 9.000 dari pendapatan atau penjualan jasa angkutan. Wah, kas lagi, ini kas banyak transaksinya ya. Penerimaan penjualan angkutan. Jasa lah ya, penjualan jasa, bukan angkutannya. Kasnya berarti bertambah ya, karena menerima.
Ini jadinya 18.700. Kemudian, nah, pendapatan atau penjualannya bertambah. Penerimaan tunai. Jasa, kalau bertambah, dicatatnya di debit apa kredit? Ayo, masih ingat? Pendapatan itu ada elemen modal. Ya, dia ada di sisi kanan. Kanan identik dengan kredit. Maka pendapatan kalau bertambah, ini tunai. Dicatat di kredit, 9.000. Kemudian perusahaan mengeluarkan kas Rp3.000 untuk membayar sewa alat pengangkutan. Ini langsung aja kita jadikan beban ya, kan tidak ada keterangan untuk berapa lama bayar sewa. Keluar Rp3.000, jadi tinggal 15.700. Kemudian beban, mana? Beban kalau bertambah debit apa kredit? Ya, debit ya, karena walaupun dia ada di sisi kanan, tapi dia tanda depannya tuh minus, berarti dia kebalikannya. Rp3.000. Saldo debitnya Rp3.000. Oke, transaksi 7 sudah ya. Transaksi 8. Perusahaan mengeluarkan kas 1.100 untuk membayar sewa kantor. Kas ya, berarti kasnya berkurang. Pembayaran sewa kantor. Berkurang sebesar 1.100. Tinggal 14.600. Berarti beban sewanya bertambah. 1.100. Ini saldo ding, 4.100 berarti. Oke, transaksi 9. Perusahaan mengeluarkan kas 3.000 untuk membayar gaji dan upah. Kas lagi keluarnya paling sering kas ya. Bayar gaji. Sebesar 3.000. Tinggal 11.600. Bebannya bertambah. Beban kalau bertambah, kita catat di debit. Ya benar. Bayar gaji ding tadi ya. Bayar gaji. Rp3.000. Saldo debitnya 3.000. Kemudian transaksi 10, perusahaan mengeluarkan kas 900 untuk membayar berbagai beban. Kas lagi ya. Bayar berbagai beban. Rp900 di kredit. Berarti tinggal 10.700. Ini berarti berbagai beban. Oh, ini rupa-rupa beban ya. Pembayaran. Debit 900 ya. Ya, berbagai bebannya sudah. Kemudian transaksi 11, perusahaan mengeluarkan kas Rp60 untuk membayar bunga pinjaman bank. Ini bukan pinjamannya ya, tapi bunganya saja. Berarti kas berkurang, bayar bunga bank Rp60. Jadi 10.640. Ini biar rapi.
kita ini deh, biar kelihatan ya. Terus ini tadi beban bunga, karena bukan hutangnya yang dibayar, tapi bunganya saja. Debit ya, beban bertambah pasti debit. Kemudian transaksi 12, perusahaan mengeluarkan kas 500 untuk mengangsur utang pada pembelian bahan habis pakai. Nah, berarti ini hutang usaha, bukan hutang bank. Nah, ini kan perlu diidentifikasi seperti ini ya. Angsuran pembelian BHP sebesar 500. Ini berarti yang berkurang bukan BHP-nya juga ya, tapi hutangnya. Hutangnya berkurang. Jadi hutang usaha pembayaran 500 ya. Kewajiban kalau berkurang itu di jurnal di debit. Maka di sini saldonya tinggal 1000. Kemudian nomor 13, transaksi terakhir ya. Perusahaan menghitung bahan habis pakai di gudang dan mendapati bahwa sediaan yang masih tersisa 500. Padahal jumlah yang dibeli adalah 1500. Dengan demikian, bahan habis pakai yang digunakan adalah 900. Jadi ini mencatat beban bahan habis pakai yang istilahnya yang sudah jadi beban. Kayak gitu, pengurangan bahan habis pakainya. Berarti bahan habis pakainya berkurang, pemakaian ya. Selama 1 bulan misalnya. Dia berarti berkurang sebesar 900. Berarti saldonya masih ada 600. Dan menjadi beban. Beban bertambah di debit sebesar 900. Saldonya juga 900. Nah, seperti itu ya analisis transaksinya. Semoga nanti bisa sedikit menjelaskan. Seperti itu, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.